MLB ini pertama dibawa ke Indonesia oleh Haji Lala Temanggung. Pertama itu dibawa ke Indonesia cuma telurnya, yaitu sebanyak 60 butir. Terus ditetaskan dari Jeddah sana aslinya. Ditetaskan cuma netas 3 butir, 3 ekor. Untuk budidaya ayam MLB ini lebih mudah. Karena kita bisa nyetak DOC sendiri, tahanan tubuh juga bagus, lumayan kuat, perawatannya mudah, untuk makan juga sedikit dibanding ayam ras yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya itu Dwi Joko Susanto yang beralamat di RT 1 RW 2 Desa Saram Kanci, Kecamatan Bandoan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Saya beternak ayam MLB ini sudah dari tahun 2019, yang mana selama ini budidaya ayam MLB ini masih mendapat keuntungan. Karena apa? Karena saya penjualan dari DOC, nyetak sendiri, terus jual pulet, jual indukan, ataupun telur konsumsi, yaitu telur konsumsi. Keuntungan ayam MLB ini karena per butir, hitungannya seperti ayam kampung biasa, yang mana di daerah Magelang ini sekarang diambil tengkulak itu 2.300 per butir. Jadi untuk konsumsi ayam ini padahal sangat sedikit, karena itu 70-80 gram. Untuk kapasitas ayam ini jumlahnya, persentasenya yaitu 70-80%. Tapi kalau sudah di usia 20 bulan ke atas ya paling tinggal 60-50%. MLB ini pertama dibawa ke Indonesia oleh Haji Lala Temanggung, tepatnya di Desa Badian, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Jawa Tengah. Pertama itu dibawa ke Indonesia cuma telurnya, yaitu sebanyak 60 butir. Terus ditetaskan dari Jeddah sana aslinya. Ditetaskan cuma netas 3 butir, 3 ekor, 3 DOC netasnya, karena dibawa lewat pesawat. Dan ayam MLB ini namanya kok MLB itu berasal dari Haji Lala Badian. Jadi muncul nama MLB, aslinya kan Lala Badian. Itu mulai dari 2010 sampai sekarang dikembangkan, sekarang udah sampai Nusantara. Oh, pertama kali saya budidaya MLB ini cuma 5 ekor ya, 4 indukan, 1 jantan. Terus selang 2 minggu beli lagi 5 ekor lagi, 4 betina lagi, 1 jantan. Kemudian kok bertelur, lah itu saya kok berminat. Telurnya memang seperti ayam kampung biasa lah saya. Kemudian langsung beli jumlah 46 ekor. 46 ekor itu yang 39 betina, terus 7 jantan. Nah, itu langsung saya beli mesin tetas sendiri, mesin tetas otomatis. Kemudian DOC-nya saya kembangkan, baru selang beberapa bulan baru mulai penjualan. Nah, perjalanan ini saya tetap jual DOC sama pulet, tapi untuk sekarang waktu ini puletnya kosong karena memang banyaknya permintaan, jadi DOC udah diantri terus. Kita tidak sempat membesarkan. Ini cuma ada beberapa untuk dipakai sendiri. Ini tuh untuk populasi sekarang itu cuma tidak ada 2000 ini, cuma 1800-an ini. Itu udah dari umur 2 bulan ke atas itu cuma segitu. Karena memang banyak permintaan, kita jual terus. Karena tidak dilayani ya kasihan. Jadi ya tetap saya layani meskipun umur 2 bulan, 3 bulan itu. Untuk budidaya ayam MLB ini lebih mudah. Karena kita bisa nyetak DOC sendiri, terus tahanan tubuh juga bagus, lumayan kuat,
perawatannya mudah, untuk makan juga sedikit dibanding ayam ras yang lainnya. Jadi kemungkinan keuntungan lebih besar ayam Elba ini dibanding ayam yang lain. Karena sebelumnya juga saya udah sambil ternak ayam selain Elba, tapi akhirnya ngerucut untuk hitung-hitungan kalkulasi hasil, itu tetap enak yang muternya uangnya cepet, hasilnya juga lumayan itu di ayam Elba. Oh, satu ayam itu untuk ayam Elba itu lebih cenderung sedikit. Karena ini cuma menghabiskan yang dewasa itu yang udah konsumsi itu cuma 70 sampai 80 gram per hari. Sementara untuk ayam lainnya itu sampai 1 on, 1,1. Jadi lebih sedikit ayam Elba. Ini seperti ayam Arab, untuk makannya per hari itu sekitar itu. Ayam Arab juga segitu, tapi telurnya lebih kecil gitu. Kalau ayam Arab dan tangannya lebih putih. Untuk tingkat kesetresan ataupun kekebalan lebih kuat ayam Elba karena ini mirip ayam kampung biasa. Untuk produksi telur ayam Elba itu mulai produksi sekitar 4,5 sampai 5 bulan. Tapi kalau 4,5 itu ya cuma sedikit yang bertelur, yang pasti itu 5 bulan. 5 bulan udah mulai aktif bertelur. Dan untuk istilahnya di puncaknya itu mulai 7 bulan itu udah tiap hari bertelur. Untuk per tahun ayam Elba itu rata-rata sekitar 280 sampai 300 butir per tahun. Itu selama produktif ya, untuk sampai umur 2 tahun. Tapi untuk mencapai 70 sampai 80% itu paling sampai umur 20-an bulan. Kalau 21 sampai 24-nya itu biasanya udah turun, paling 60%, 50%. Kemudian akhir. Ini untuk cenderungnya untuk ayam kampung biasa karena memang dagingnya juga kenyal seperti ayam kampung. Untuk penyakit ayam Elba relatif sedikit, yang namanya unggas itu pasti ada penyakitnya, tapi lebih kebal ke penyakit ayam Elba, kekuatannya lebih tinggi. Selama ini untuk melihara ayam Elba di daerah sini tidak ada masalah, orang Ambon pun tidak ada masalah untuk ini, dan kotoran itu tidak terlalu bau karena cenderung agak kering kotoran ayam Elba. Karena gimana kalau agak kering, makanya cuma sedikit dan minumnya juga nggak banyak, sedikit. Jadi untuk baunya agak berkurang. Untuk rata-rata per hari itu sekitar 70-an% ini. 70 karena ada yang tua, udah ada yang 20 bulan ke atas, ada yang udah mau akhir itu, ada yang masih produktif. Jadi rata-rata cuma 70%. Karena memang tidak sama kita membesarkannya, masuk ke kandang itu nggak bareng gitu. Jadi ya memang rata-rata segitu karena udah ada yang tua, ada yang masih produktif gitu. Sebenarnya saya itu ayam Elba itu dulunya itu profesi nganu, cuma coba-coba dulu. Cuma ada lahan, kita ada waktu luang, kita nyoba pelihara ayam Bangkok sama ini kok lihat di Facebook, di YouTube itu kok ada ayam Elba kok jenis baru itu, baru kita nyoba. Tapi terus akhirnya malah keterusan ini ayam Elba ini. Nah, profesi saya dari dulu itu kan soalnya di golongan C, di material, di armada truk aslinya ini. Terus jadi kades, kemudian jadi kades 2016, sekarang udah jadi yang kedua ini. 2019 itu mulai pelihara ayam Bangkok sama Elba ini, tapi untuk hasil itu bagus di Elba, terus sekarang larinya ke Elba. Tapi sebelum itu melihara ayam Elba, tapi jenis-jenis yang dari luar atau apa, buat Legon, Barat itu sebelumnya udah pelihara terus. Tapi untuk pemasarannya lebih mudah ayam Elba. Jadi kita teruskan yang ayam Elbanya aja. Untuk ayam Elba ini pemasarannya itu lebih mudah daripada ayam kampung yang lainnya. Karena apa? Untuk di daerah-daerah kota-kota lain masih belum banyak yang punya, jadi pemasarannya ya lewat online. Itu lebih mudah untuk memasarkan. Dan harganya pun masih standar sampai sekarang. Masih lumayan bagus untuk tingkat harganya. Untuk bagi pemula ataupun anak-anak muda itu mungkin bisa mulai awal dari pelihara pembesaran dulu sambil mengikuti
istilahnya sambil belajar lah, biar memahami karakter ayam Elba itu sendiri, bisa mulai dari sedikit, dan misalnya mau belajar bisa sama-sama belajar di kandang kami di Elba Bam Salam Kanji ini. Kami siap bantu belajar bareng. Kalau untuk mau belajar di kandang kami menghubungi saya aja langsung di 085 743 340 104. Atau mau ke kandang langsung juga bisa, karena memang tiap hari saya banyak di rumah. Setelah jam 1 siang untuk Sabtu Minggu saya di rumah karena libur. Mengingat ini bulan Agustus, yaitu sudah menjelang hari kemerdekaan yang ke-79. Mari kita peringati 17 Agustus ini yang ke-79 ini di tahun 2024 dengan sangat hikmat dan sangat semangat. Salam merdeka.